Utak-atik formulasi harga BBM subsidi. Beruntunglah bagi masyarakat Indonesia yang hingga Selasa ini banyak menikmati limpahan subsidi. Lalu apa sih maksudnya BBM subsidi? Sederhananya adalah Anda beli BBM pakai duit Anda sendiri dan setengahnya dibayarin oleh negara. Meski Anda nggak nyadar kalau ini dibayarin oleh negara. Ya nggak? Nih, saya kasih lihat dulu nih harga minyak mentah dunia 1 tahun terakhir. Tahun lalu harganya tuh masih di 70-an US dollar per barrel. Nah, 1 barrel itu sama dengan 159 liter ya guys. Dan sekarang harganya tuh sudah di 90-an US dollar per barrel. Coba lihat dulu nih grafiknya nih. Maret lalu harga minyak mentah dunia itu sempat mendidih sampai ke 127 US dollar per barrel. Aduh, coba diingat-ingat dulu nih. Jangan belaga lupa, kemarin Pertalite dan solar subsidi harganya naik nggak? Enggak kan? Kita main logika aja deh, pakai harga cabai. Kalau misalnya pasokannya seret, di petani aja harganya udah naik. Pas sampai dapur Anda, harganya selangit kan? BBM nggak naik, karena ada duit negara yang bayarin setengahnya. Kita main logika-logikaan lagi. Harga Pertalite yang nggak naik bertahun-tahun ada di angka Rp7.650 per liter. Pertamax di Rp12.500 dan Turbo di Rp17.100. Kalau gaya Parlente, mobil keluaran terbaru, spek ngomporin buat flexing, tapi mental kurang duit. Mobil yang harusnya nenggak Pertamax, dibela-belain minum Pertalite. Padahal itu hak masyarakat miskin loh. Nih, gambaran konsumsi BBM subsidi yaitu Pertalite dan solar subsidi. Faktanya, ternyata memang begitu. BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Karena 60% masyarakat menengah ke atas itu sebanyak 30,5 juta kiloliter dinikmati BBM subsidinya. Sementara 7,6 juta kiloliter BBM subsidi dinikmati oleh si miskin. Artinya 80% uang negara salah sasaran dong. Nah, itulah mengapa BBM harus naik, BBM subsidi. Udah belanja barang bakunya mahal, malah subsidiin orang kaya. Dari pertumbuhan ekonomi dan daya beli tahun ini subsidi dan kompensasi energi juga rekor paling gede sepanjang sejarah nih. APBN kita? Ya udah pasti kurang duitnya buat hal beginian. Kalau BBM subsidi naik, gimana nasib masyarakat miskin coba? Pemerintah sih janji ada dana perlindungan sosial, angkanya dipertebal bahkan sampai tahun depan. Jadi mereka masih dijagain sama duit negara. Terus gimana dengan kelas menengah? Tolong nih, dirembuk lagi ya guys. Ya kalau kelas menengah profesional harus beli bensin dengan harga standar internasional. Pantesnya juga gaji standar internasional. Amin, amin, amin. Aminin dulu aja guys. Mendesak, BBM Pro Kesehatan duit negara, rakyat miskin tetap dilindungi. Saya Elgin Fridianto bersama juru kamera Heri Ardi. Bisnis Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Selasa malam bersama saya Sister Tarigan. Ini lagi ramai ya, pemerintah dilema mau naikkan harga BBM. Kalau dinaikkan takutnya menekan daya beli masyarakat. Kalau nggak naik nanti APBN bisa jebol. Bahkan Menteri Keuangan mengatakan kalau sampai harga BBM tidak naik itu nanti subsidi bisa membengkak sampai 700 triliun rupiah. Dari mana uangnya? Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Dan telah bergabung bersama kita anggota Dewan Energi Nasional DEN Pak Satya Widya Yuda. Selamat malam Pak Satya. Halo Pak Satya. Halo, bisa dengar? Oke, sudah aman. Wah, lagi di jalan ya Pak? Oke. Berikutnya saya juga akan menyapa narasumber saya berikutnya, Direktur Center of Economics and Law Studies Selios Bima Yudhistira. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Oke, kita bahas soal harga BBM. Belum resmi memang dinaikkan, tapi ada 3 menteri yang sudah menyampaikan bahwa harga BBM harus naik karena nggak kuat katanya APBN begitu. Saya ke Mas Bima dulu deh kalau begitu. Mas Bima, ada 3 menteri yang mengumumkan perlu naik, mendesak lah istilahnya untuk menaikkan harga BBM begitu. Tapi kalau dari hitungan kita, kalau sampai dinaikkan, apakah tidak meningkatkan inflasi dan juga menekan laju pertumbuhan ekonomi?
Iya, memang akan terjadi trade-off atau akan terjadi pilihan dilematis. BBM tidak naik, subsidi energinya akan membengkak. Meskipun ya sampai dengan bulan Juli 2022 harga Pertalite ditahan, subsidi itu baru realisasinya sekitar 88,7 triliun rupiah. Artinya yang 502 triliun itu sebenarnya campuran. Ada dana kompensasi BBM non subsidi kemudian dengan yang subsidi. Ya. Tapi kalau untuk spesifik subsidi baru habis 88,7 triliun. Nah, mungkin pemerintah juga melihat nih sampai semester kedua kalau ditahan terus mungkin alokasi anggaran untuk subsidi BBM-nya akan membengkak. Tetapi di sisi yang lain pertaruhannya adalah Presiden selama ini membanggakan inflasi di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kalau BBM-nya dinaikkan, apalagi usulannya naiknya sampai 30%, misalnya Pertalite jadi Rp10.000 per liter, solar menjadi sekitar Rp8.000, Rp8.500 per liter, maka ini imbasnya nanti pada inflasi yang terlalu tinggi, mungkin inflasinya tertinggi sejak 2014. Tentunya yang menikmati BBM, kalau dibilang tidak tepat sasaran ya faktanya begitu, tapi ada juga kelas menengah rentan, dia bukan kategori miskin, ketika harga BBM-nya naik, mereka akan terdampak. Bahkan orang miskin yang nggak punya kendaraan pun juga akan terdampak dengan naiknya harga BBM jenis subsidi. Karena bahan angkutan untuk pangan misalnya dari petani ke pasar, itu juga mengalami penyesuaian. Ya, banyak efeknya begitulah kalau kita menaikkan harga BBM. Tapi sebelum saya ke Pak Setia, saya mau menyapa Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Nanti kami bahas hasil rapat tadi ya, Pak Edi ya. Oke, saya ke Pak Setia dulu kalau begitu. Pak Setia, gini, kalau kita lihat memang harga minyak dunia turun sekarang di bawah 100, tapi kalau kita rata-ratakan selama sebulan misalnya itu masih di atas 106 dolar per barrel gitu. Dari hitungan ini sebenarnya berapa sih harga kenaikan BBM yang ideal, hitungan dari Den? Kita tidak pada posisi menghitung ya sebetulnya. Jadi Kementerian Keuangan itu tentunya, karena seperti tadi yang disampaikan bahwa 502 itu campuran antara subsidi dan juga kompensasi. Tapi mesti kita ingat perhitungan 502 itu juga didasarkan pada perubahan kurs dan juga fluktuasi daripada harga minyak. Ya, sehingga kita kurs kita belum bisa mengukur secara pasti ya, begitu pula fluktuasi harga minyak seperti tadi yang disampaikan kan. Hari ini harga minyak dunia turun kan. Ya, sehingga pasti akan mempengaruhi jumlah subsidi sisa ya yang angka 502 itu. 502 itu kan hitungannya full year ya. Sementara kalau kita melihat dari volume Pertalite yang ada sekarang itu sudah tersisa tinggal sekitar 6 juta kiloliter. Dengan demikian otomatis kalau kita hitung sampai dengan bulan Desember ya tidak mencukupi. Tidak cukup. Ya kan? Tidak cukup dari sisi volume itu. Sehingga ini yang sebetulnya mesti dijaga karena pilihannya adalah satu menambah volume tersebut ya, atau yang kedua adalah melakukan perubahan daripada harga. Itu yang bisa dilakukan. Namun demikian seperti tadi disampaikan bahwasanya inflasi dan lain sebagainya tentunya harus ada satu strategi untuk bantalan supaya maksudnya orang yang terdampak lah ya. Tapi kalau menurut Den sendiri apa yang perlu kita lakukan Pak? Karena kan memang sisanya ini tinggal 6,2 juta kiloliter sampai akhir tahun begitu. Kalau dari Den sendiri pandangannya gimana? Lalu kemudian informasi yang mengatakan bahwa ini kayaknya untuk Pertalite naik jadi 10.000. Pendapat Anda dari Den? Kan begini, sebetulnya kita itu masih mau mensubsidi harga atau kita mau mensubsidi kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan untuk disubsidi. Itu kan sebetulnya perubahan daripada cara pandang dan berpikir dan otomatis paradigmanya juga berubah. Kalau kita masih mensubsidi harga, ya kita akan selalu kejar-kejaran, ya karena apapun juga. Selalu kejar-kejaran. Iya, namun demikian apabila subsidi itu diberikan kepada orang, ya sementara harga itu diberikan kebebasan, namun demikian
dibuat rata-rata per 3 bulanan gitu untuk dievaluasi, karena itu dulu pernah dijalankan loh oleh pemerintahan Pak Jokowi periode 1 ya, dari tahun 2014 hingga tahun 2015, hampir tahun 2016. Oke, ya, hasilnya? Ya, hasilnya kan pernah ada naik dan juga pernah ada turun kan, karena kan itu mereka ditahan harga itu setiap 3 bulanan dievaluasi. Namun demikian bantalan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dijalankan, jadi BLT dan lain sebagainya. Ya, otomatis itu memerlukan data dan lain sebagainya untuk supaya lebih tepat sasaran. Oke, mematangkan data gitulah ya Pak Satya. Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Edi dulu ya, Pak Satya. Pak Edi, kalau dari pandangan legislatif sendiri sebenarnya kita mendesak tidak untuk segera menaikkan harga BBM, karena kalau Menteri Keuangan juga mengatakan kalau sampai kita nggak naikkan harga BBM maka subsidinya akan bengkak jadi 700T. Artinya kan APBN bisa jebol gitu. Gimana? Pak Edi? Audionya tampaknya belum di-unmute. Sebelum kita sampai kepada kesimpulan itu, saya kira kita perlu cermati beberapa hal. Pertama, kita lihat ini datanya ya, data akuratnya. Pengguna Pertalite, yaitu Pertalite kan 80% konsumsi BBM subsidi itu kan Pertalite. Pengguna Pertalite itu 70% kendaraan roda 4, 30% kendaraan roda 2, motor. Nah, dari itu setiap motor yang mengisi itu rata-rata 2,5 liter. Setiap mobil mengisi rata-rata 23,5 liter. Gitu. Nah, dari total itu ya sepeda motor yang mengisi dan yang sesungguhnya berhak atas subsidi itu hanya 2%. Mobil pun demikian. Jadi kendaraan taksi online, taksi plat kuning, kemudian ambulans, angkot itu hanya 2% dari total pengguna BBM Pertalite subsidi tersebut. Artinya apa? 98% adalah masyarakat mampu. Nah, dalam hal ini artinya kita harus mengontrol terlebih dahulu pengguna yang berhak menggunakan itu, harus tepat sasaran. Cara pertama bagaimana? Yang paling penting dirubah dulu perangkat hukumnya. Jadi Perpres 191 tahun 2014 kita sudah sampaikan di DPR RI agar itu segera direvisi supaya kita bisa tahu siapa yang berhak untuk menerima BBM subsidi tersebut. Dari situ nanti baru kita bisa melakukan kontrol di lapangan, penegakan hukum dan lain-lain. Itu yang pertama. Kedua, kita kalau lihat hari ini yang namanya BBM itu sudah penggunaannya sudah pasti akan melampaui kuota yang ada. Kita lihat Pertalite di awal tahun 2022 berdasarkan APBN 2022 disepakati total alokasi Pertalite itu 17 juta kiloliter. Kemudian meningkat menjadi 23 juta kiloliter. Sudah disetujui. Tetapi prognosis untuk akhir tahun kalau tidak dikontrol itu menjadi 29,4 juta kiloliter. Begitu juga dengan solar. Solar sudah sepakati 10 juta kiloliter, naik menjadi 15 juta kiloliter, dan kalau sampai tidak dikontrol, akhir tahun ini menjadi 17,5 juta kiloliter. Artinya apa? Per hari ini, subsidi yang sudah disepakati 502 triliun rupiah akan membengkak menjadi 600 sampai dengan 660 triliun rupiah kalau tidak dikontrol. Jadi harus ada mekanisme kontrol melalui apa? Melalui aturan itu. Nah, sekarang ini kita punya opsi. Beberapa opsi yang kita punya, satu ya kita menambah subsidi yang ada dan kompensasi, atau ya kita menaikkan harganya. Ada juga opsi yang ketiga yaitu melakukan pembatasan terhadap penggunaan. Tetapi kalau pembatasan kan itu dampak sosialnya kan tidak baik. Kita lihat nanti motor-motor, kemudian kendaraan-kendaraan roda 4 itu ngantri di SPBU karena ada pembatasan. Nah, jadi pilihannya hanya sekarang dua. Satu ya kita menambah subsidi yang ada, atau kita menaikkan harga. Tetapi ingat tadi seperti yang disampaikan, menaikkan harga itu ada dua dampak. Satu dampak inflasi, kedua dampak daya beli. Nah ini, tetapi yang saya juga perlu tekankan, jangan sampai kemudian tidak ada keputusan. Kalau tidak ada keputusan, yang menjadi korban siapa? Pertamina. Karena Pertamina tetap harus menjalankan fungsinya untuk menyediakan. Baik, berarti sekarang legislatif akan mengikuti saja begitu, yang penting cepat diputuskan gitu ya, Pak Edi. Bukan hanya sekedar cepat diputuskan, bukannya tepat. Kan tapi ya cepat dan juga tepat. Nanti kita sambung lagi Pak Edi, jangan kemana-mana saudara, kami masih akan lanjutkan diskusi kami malam ini.